Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Libur-libur kita diskusi ilmiah ya. Jadi pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa ya, Kak Hari Freitag Luklio Muhammad ya. Beliau anak bangsa dari Timur, tepatnya Timur Leste ya, tetapi prestasinya luar biasa ya. Jadi banyak sekali penghargaan yang sudah diraih beliau. Kemudian terakhir beliau baru saja menyelesaikan pendidikan doktornya di Maastricht University ya, Belanda seperti itu ya. Kemudian juga penghargaannya cukup banyak ya, mulai dari Erasmus Mundus, kemudian Travel Grant, kemudian Australian Award Fellowship ya, dan yang terbaru adalah Scope School Scholarship ya. Jadi ada sekitar lebih dari 10 ya penghargaan yang sudah diraih ya. Nanti kebanyakan nanti kita malah nggak jadi diskusi ya. Kemudian beliau ini juga sebentar nih, baru saja membuat ya salah satu aplikasi yang cukup menarik ya tentang pembelajaran materi gizi. Nanti kita akan bahas di akhir sesi begitu. Kemudian juga publikasinya banyak banget ya. Jadi di Google Scholar itu hanya sekelumit ya, tapi kalau udah saya baca ternyata dari CV beliau ada 40 seperti itu, dan menurut saya 40 publikasi itu bukan jumlah publikasi yang sederhana ya, karena saya sendiri juga masih belum banyak begitu ya, too many things ya, tantangannya ya untuk menulis ya begitu ya. Cuman kali ini kita akan belajar ke Kak Hari yang udah banyak banget keterampilan ilmiahnya ya, terutama di bidang nutri genetik seperti itu. Mungkin coba saya undang ya beliaunya. Selamat siang ya Pak Hari ya. Waalaikumsalam. Tadi udah coba saya kenalin ya, prestasinya luar biasa nih ya. Anak bangsa dari Timor seperti itu, yang kali ini kita akan belajar bareng ya. Terutama spirit ilmiahnya di bidang nutrigenetik ya, karena nutrigenetik ini kan sekarang jadi topik yang cukup hot ya di kalangan peneliti seperti itu. Nah, cuman karena genetik dan bahasanya yang sangat berat, nah tentu kita juga tidak mudah mengakses ya dalam kacamata orang awam seperti itu. Dan mungkin dengan diskusi ilmiah ini banyak banget jadi trigger ya buat memicu untuk bisa mendalami ya pemikiran dari para peneliti di Indonesia. Oke, terima kasih ya Mas Hari, begitu ya. Ini baru pertama, ini yang kedua kali ya Mas Hari ya. Kita pertama ketemu di mana? Di Taiwan. Dulu ya. Iya. Iya, sama Pak Toto dulu. Udah lama banget kayaknya. Iya, udah lama banget. Oke. Mungkin langsung aja ya, karena ini waktunya udah jalan ya, sekitar 5 menit yang lalu ya. Yang pertama nih ya, penelitiannya Kak Hari ini kan sangat konsisten ya, terutama di bidang genetik gitu. Apa sih yang bikin membara gitu semangatnya? Kenapa kok interestnya di situ ya? Karena kan setiap peneliti itu kan punya curiosity ya seperti itu, dan mereka nggak bisa dong mengabsorb semua cara berpikir begitu. Mungkin bisa dijelaskan begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Mbak Hai, gimana manggilnya gimana Mbak Hairi Rizka? Rizka aja, ya Rizka. Rizka. Terima kasih. Jadi selamat pagi, selamat bergabung. Jadi kalau ditanya, penasaran saya sebenarnya dimulai dari zaman dulu banget. Jadi zaman skripsi, ya mungkin sekitar berapa ya? 15 tahun yang lalu kali ya. Jadi suatu saat di waktu skripsi saya untuk program studi S1, saya mengikuti proyek salah satu dosen di UGM ya. Waktu itu penelitiannya mengenai obesitas pada remaja. Waktu itu obesitas masih kayak hal yang nggak lazim diteliti. Jadi waktu itu kalau nggak salah banyak riset yang mengarah pada defisiensi atau kurang gizi gitu kan, entah anemia, entah gizi buruk segala macam. Jadi kayak meneliti orang obesitas kayak aneh gitu.
Soalnya waktu itu masih belum banyak orang obes kan, mulai obes itu kan mulai 2010 ke atas gitu kan udah mulai nambah. Jadi waktu sebelum itu tuh kayak masih hal yang aneh. Tapi saya terus terang sangat sebenarnya yang terinspirasi dari saya, yang menginspirasi dari saya itu adalah sebenarnya dosennya. Jadi karena apa ya? Karena kita ngikut bukan pada apa nggak terlalu pada topiknya, tapi ini kayaknya make sense penelitiannya sesuatu yang baru, masih belum banyak diteliti, makanya ke sana. Dan waktu itu kebetulan kita screening ya, ini ada beberapa teman juga yang kebetulan dulu zaman perjuangan, jadi kita screen itu ada 6 orang timnya, ada beberapa yang jadi dietitian di rumah sakit kayak apa namanya, ada yang kerja di dinas juga dan sebagainya, dan kita itu meneliti soal obesitas dan resistensi insulin waktu itu. Jadi kita screening sekitar 3.000-an remaja SMP, karena timnya cukup banyak, jadi kita pindah-pindah sekolah gitu, sekitar 10 sekolah. Terus dari 3.000 itu kita nemuin sekitar 150-an yang obes, jadi benar-benar remaja, putri, dan obes. Dan setelah kita nemuin semuanya, kemudian diminta penelitian, dan kebetulan riset skripsi saya itu mengenai resistensi insulin. Nah, satu hal yang menarik bagi saya adalah kala itu ada satu yang sudah mengalami diabetes. Jadi apa namanya, menarik gitu, karena remaja SMP ya, kita melihat dia gemuk, lalu kemudian diabetes gitu. Waktu itu saya tidak tahu ya dalam konteks dia diabetes tipe 1 atau tipe 2, tetapi sebuah hal yang menurut saya cukup mengejutkan gitu, bahwa ada orang yang masih sangat muda kemudian dia gemuk, obes, dan akhirnya kemudian diabetes di usia muda. Dan dari situ kemudian saya apa namanya, berpikir mungkin ada faktor lain, karena beratnya sama gitu, pola makannya mirip gitu ya, sama-sama jelek maksudnya, tapi kenapa udah ada nggak diabetes gitu. Akhirnya sejak itu saya selesai S1 kan 2008, lalu profesi 2009. Setelah itu saya join di riset biologi molekuler. Jadi di FK itu ada dulu tim lab sendiri untuk biologi molekuler yang punya timnya itu Prof. Sofia Mubarika. Waktu itu banyak risetnya di bagian kanker. Jadi kan waktu itu lagi booming kayak BRCA untuk cancer, breast cancer misalnya gitu. Jadi genetic testing untuk kanker. Nah itu kemudian saya penelitiannya tentang obesitas di situ. Jadi saya mulai jadi riset dari 2010 waktu itu. Dan itu pun dibilang aneh. Jadi karena orang aneh ya. Jadi saya tuh nggak suka hal yang normal in a way ya, sudah dilakukan orang gitu. Jadi ketika saya terjun di lab, ngapain sih jurusan gizi gitu kan, masuk lab biologi molekuler gitu, ngerjain genetic testing gitu. Dianggap orang-orang aneh gitu kan. Dan waktu itu memang nutrigenetik belum ada, orang masih kayak ini nggak orang ngapain. Kemudian akhirnya saya dengan bekal pengalaman di lab itu, saya 2011 mengajukan program S2, dan kebetulan saya ngambil di jurusan Molecular Life Science waktu itu. Jadi bidang jurusan yang fokus ke arah molekuler. Itu pun juga aneh karena nggak banyak orang gizi yang ngambil Molecular Life Science. Kebanyakan gizi yang ngambil gizi gitu kan, S2-nya gitu. Dan saya banyak sebenarnya tawaran misalnya beasiswa yang ke arah gizi kurang atau masalah public health rata-rata orang Indonesia gitu. Tapi saya nggak mau, saya maunya ambil master, makanya agak lama. Jadi dari 2008 sampai 2011 itu baru dapat beasiswa gitu, karena nggak ada yang menerima saya. Itu bukan prioritas negara, bukan prioritas masyarakat, ngapain saya mendanai gitu kan. Jadi banyak beasiswa yang akhirnya gagal, tapi ya tetap tetap. Dan itu kebetulan alhamdulillah dari 2013 dulu sampai sekarang banyak riset di arah genetik, karena basisnya adalah kalau ditanya setiap orang akan memiliki kecenderungan yang beda-beda gitu. Dan saya melihat juga dari faktor keluarga, lalu lingkungan dan sekitarnya, banyak orang yang sebenarnya punya masalahnya sama gitu. Kenapa saya lebih mudah mengalami kegemukan, lebih gampang kena diabetes dibanding yang lain gitu. Dan ini kemudian mendasari riset yang sampai sekarang. Oke, waduh, jawabannya komplit banget ya. Kalau saya bisa simpulkan, poinnya adalah karena unik ya. Jadi memang kalau ingin maju itu harus jadi orang out of the box ya, ya. Keluar dari kota ya, nggak biasa gitu ya. Meskipun memang ya pada akhirnya memang ada banyak sekali tantangan ya. Tapi dari situlah semangat itu bisa terus muncul untuk ingin tahu dan terus ingin tahu sampai hari ini begitu ya Mas. Dan menurut saya itu ya berkahnya Mas Hari ya, karena mungkin perancangan Tuhan ke Mas Hari untuk menekuni bidang tersebut yang mungkin ada cerita ya yang mungkin
lebih dari sekedar publikasi ya, bahwa mungkin menemukan fenomena atau kecenderungan yang tadi yang dibilang, kenapa badannya sama-sama jelek kebiasaannya, tapi komplikasinya bisa lain-lain. Nah, itu ya. Jadi kayak obesitas kan ada yang ke cancer, ada yang ke stroke. Nah, itu karena genetik ya, Mas Mas Hari ya. Bisa Ya, karena itu. mungkin juga perlu menitik beratkan bahwa kita tidak bisa 100% menjustifikasi sederhana karena genetik. Jadi genetik itu adalah kombinasi dari matriks. Matriks itu bisa paparan terhadap bahan kimia atau polusi, bisa karena gaya hidupnya buruk, aktifnya kurang. Jadi nggak hanya bilang, oh ini karena genetik selesai gitu. Karena nanti kalau ngomong kayak gitu ya, saya juga sering terjebak. Jadi ini sekarang genetik nih, badan saya gemuk nggak kurus-kurus, jadi saya tuh nggak mau usaha karena udah takdir. Orang ngomong genetik kan takdir ya, kita dibawa dari awal sampai sekarang ya. Jadi sebagai orang yang meneliti, saya juga kadang-kadang ingin menyampaikan pesan bahwa genetik itu adalah bagian dari matriks. Jadi tubuh kita yang kita punya sekarang itu adalah matriks dari beragam hal yang bisa kita putuskan dan tidak bisa kita putuskan. Yang bisa kita putuskan apa yang kita makan pagi ini, siang ini, malam ini, bagaimana kita berolahraga, bagaimana kita tetap aktif. Tapi yang tidak bisa kita putuskan misalnya faktor genetik, faktor paparan. Ya kadang-kadang paparan tuh nggak bisa ya. Let's say kita tinggal dengan orang yang merokok misalnya, atau tinggal di daerah yang banyak polusinya, atau ya jadi ada hal-hal yang bisa sebenarnya kita putuskan dan tidak. Nah, genetik itu ada salah satu dari matriks tersebut gitu. Jadi tidak sesederhana mengatakan bahwa ini karena faktor genetik, hanya karena faktor genetik, tetapi genetik punya kontribusi. Dan yang dilakukan dalam penelitian bidang hukum genetik itu adalah mengidentifikasi. Karena kalau kita lihat dari sejarah secara statistik, sebenarnya meskipun dia signifikan, tetapi powernya, ya power ketika kita melihat, kalau penelitian kan kita mencacah ya, dari fenomena kita cacah, kita potong-potong, kita melihat hubungannya. Hubungan itu sebenarnya lemah, tapi begitu kita koneksikan dengan faktor lain dari diet, olahraga dan segala macam, itu menjadi kuat gitu. Karena kita sekali lagi tidak hanya bisa melihat genetik itu sebagai salah satu sumbu, tapi dia kombinasi dari beragam faktor. Oke, clear banget nih penjelasannya ya, makanya penghargaannya banyak ya. Oke, kemudian yang kedua nih ya. Nah, terus genetik itu kan sesuatu yang baru nih. Mungkin dari Mas Hari bisa ceritakan apa sih sebenarnya implikasi ya dari bidang penelitian ini seperti itu, terutama dalam penyelesaian masalah gizi masyarakat ya, kayak obesitas, stunting, dan mungkin penyakit kronis lainnya. Atau penyulit saat hamil dan sebagainya. Mungkin bisa kasih insight begitu, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, dan menurut saya pertanyaan ini sangat relevan dan sangat penting ya. Sekarang di banyak masalah, jadi kita kan ada konsorsium ya, konsorsium obesitas, konsorsium diabetes, hipertensi, jantung dan segala macam. Untuk bidang gizi sendiri dalam penanganannya, saya sebagai dietitian, saya ingin mengatakan bahwa setiap pasien itu punya keunikan tersendiri, dan ini yang ingin dihadirkan bidang genetik. Ya, jadi mungkin tidak sesederhana langsung genetic testing, tapi pemahaman bahwa nggak ada yang namanya one size fits all. Jadi setiap individu itu unik. Genetik itu adalah bagian dari keunikan. Tapi tidak hanya genetik ya, ada faktor sosioekonomi, ada resistensi, ada kultur, preferensi. Jadi kita bisa kasih treatment orang dengan diabetes, kita harus tahu dia preferensinya seperti apa gitu. Lalu ada cultural barrier enggak, ada psychological barrier enggak. Nah, genetik itu sebagai salah satu barriernya. Dan ketika kita memahami bidang genetik ini, kita bisa punya prekonsepsi bahwa treatment yang kita berikan itu bisa jadi gagal. Karena ini ketika saya sekolah ya, ini saya mau cerita zaman mungkin hampir 2 dekade yang lalu ya. Kita itu kayak udah punya pakem gitu loh. Orang diabetes nih, diabetes jebret gitu kan, keluar tujuan prinsipnya segala macam gitu. Seakan-akan semua orang itu harus diberikan dengan cara yang sama. Tapi pada kenyataannya tidak gitu. Ketika diberikan jebret, dia datang bukannya membaik malah memburuk. Ini kita bisa ngeliat konteks macam-macam ya, diabetes, ya, obesitas, hipertensi dan segala macam. Ternyata ini yang kemudian membuat kita perlu mengevaluasi apa yang kita lakukan. Kita sekali lagi ya, konsorsium itu sudah banyak mengeluarkan rekomendasi, tetapi yang perlu kita pahami adalah nggak ada yang namanya, meskipun ya ada rekomendasi, nggak semuanya bisa bekerja dalam satu badan yang tidak, satu rekomendasi tidak bisa bekerja pada semua badan orang. Jadi ada yang it works, it doesn't work. Nah, ini yang menjadi keunikan dietitian sekarang, karena artinya ketika kita mendapatkan klien, kita nggak bisa mengharapkan dia datang pasti konsultasi langsung selesai gitu masalahnya gitu. Dia bisa jadi 2 minggu lagi datang. Ini kok saya mengikuti programnya malah
ininya naik gitu kan, sehingga ini membantu kita punya kerangka berpikir dulu. Jadi kita sebelum membahas teknologi genetic testing, kita membantu kita punya kerangka berpikir dulu bahwa setiap orang itu akan punya potensi yang beda-beda. Dan dari situ kita nggak akan memaksakan, oh ya, misalnya ya disuruh makan X gitu, oh ternyata malah kacau, malah gagal. Bisa jadi mungkin alternatifnya yang lain. Jadi ini yang membuat semakin kesini kita semakin memerlukan dietitian yang nggak cuma punya apa ya satu teori aja bahwa orang penyakit ini dietnya ini. Gitu. Jadi akan ada banyak approach, dan ini yang membuat kita perlu semakin terbuka wawasannya terhadap apa teori-teori baru atau apa temuan-temuan baru gitu, sebagai alternatif penanganan sebuah masalah. Jadi ini yang sebenarnya harapannya bisa dikontribusikan secara langsung sekarang. Kenapa? Karena genetic testing ini sesuatu yang masih baru. Sainsnya sendiri baru 2 dekade, belum lama. Kita ngomong gizi yang mungkin 100 tahun itu juga masih kontroversi gitu kan, diganti lagi. Apalagi genetik yang masih baru, sehingga masih banyak PR di ruang riset genetik ini untuk bisa kayak benar-benar kasih rekomendasi secara secara implisit gitu. Tetapi setidaknya kita sekarang sudah punya pemahaman bahwa nggak ada namanya one size fit all. Semua orang akan perlu tailored nutrition, dan tailored ini bisa sekali lagi ya, bisa genetik, bisa sosial, bisa ekonomi, preferensi, kondisi hidup. Kalau kita ngasih diet untuk orang 60 akan beda dengan umur 20 tahun misalnya. Ya, jadi itu yang kemudian menurut saya yang penting untuk disampaikan pada level sekarang. Nah, ya itu tadi pertanyaan apa itu jawabannya menarik sekali. Artinya no one diet fit. Pokoknya intinya nggak semua orang itu bisa fit dengan satu diet ya, dan kita masih pakai panduan diet ya. Seperti itu. Artinya memang ya itu banyak PR ya yang perlu dilakukan. Nah, mungkin Mas Hari nanti bisa mengembangkan ke arah spesifik ke penyakit ya, karena memang jadinya kalau kita makin belajar itu kayak makin rumit ya sebenarnya. Seperti itu ya. Dan sebenarnya ini saya mau ngomong ya soal kerumitan ya, Mbak Rizka ya. Bahwa sekarang dengan era teknologi sekarang ya semua orang bisa mengakses informasi yang sama. Jadi dietitian sama pasien ini bisa membaca hal yang sama. Kalau dua-duanya membaca hal yang sama, ngapain ke dietitian? Jadi poinnya itu adalah gimana dietitian itu punya skill, analytic skill, dan curating skill. Sekarang tuh era di mana informasi ini menjadi overload. Setiap orang bisa akan mendapatkan akses yang sama, overload information. Tantangannya adalah bukan gimana kita ngasih informasi, tapi kita mengkurasi informasi yang ada menjadi sebuah rekomendasi. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan. Emang ruwet ya? Kalau nggak ruwet, kita dapat dengan mudah digantikan oleh artificial intelligence. Tetapi kalau kita bisa punya, serius ya, ini sudah mulai banyak app yang dipakai berbasis artificial intelligence digunakan oleh orang. Jadi orang kalau mau diet udah tinggal buka HP aja, nggak usah ke rumah sakit atau klinik gitu kan. Tetapi poinnya justru gimana kita bisa bertahan melawan teknologi adalah dengan membuat kita menjadi lebih curated ya. Jadi informasi itu kita bisa serap, ya, menjadi personalized. Jadi ketika orang mendapatkan treatment itu dia benar-benar spesial, ini cuma buat dia gitu. Karena ketika orang pasien B yang datang, dia akan beda lagi. Jadi itu tantangan dan juga sebenarnya peluang, karena dari situ kemudian kita masih punya pekerjaan sebagai dietitian ya. Karena kalau enggak ya bakal lewatnya semua akan kalah dengan algoritma. Iya sih, tapi masalahnya pendidikan gizi itu banyak yang apa ya, kemampuan mencerna, mengolah informasi itu menurut saya belum banyak ya. Kecuali orang ahli gizi itu punya rasa ingin tahu mendalam, kemudian benar-benar punya jiwa menolong. Nah, itu Mas yang harus dibangun dulu. Karena kalau nggak dibangun di situ dasarnya susah sih. Gimana orang itu bisa kasih petunjuk yang personalized kalau dia nggak bisa benar-benar tune in dengan kondisi pasien ya, seperti itu kan ya. Begitu. Kemudian nih pertanyaan berikutnya, tadi sepertinya udah dibahas sih sebenarnya ya. Nah, cuman begini Mas Ari, kan namanya genetic testing kan nggak murah ya, seperti itu. Kemudian penelitian tuh kan banyaknya di wilayah negara barat ya, kemudian di Indonesia juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa seperti itu ya. Dan kemudian sementara waktu makan terus berjalan ya, dan apa ya, banyak sekali faktor ya, underlying faktor mulai pendidikan, sosial ekonomi yang akhirnya jadi kayak hanya bisa diakses ke mereka yang mungkin secara ekonomi atau pendidikan mereka punya keberlimpahan lah, seperti itu. Menurut Mas Hari bagaimana begitu dalam proses penyelesaian masalah?
Oke, menurut saya ketika dibilang mahal itu kurang lengkap kalimatnya. Kalimatnya adalah masih mahal. Tahu kan awal-awal pandemi berapa harga PCR? Sekarang harganya berapa? Ya nggak? Iya Soal nih. harga itu akan sangat tergantung pada demand. Jadi orang juga ketika menciptakan sesuatu itu kan awal-awal mahal dulu gitu. Dan kemudian akan diserap adalah early adopter. Orang-orang yang memang dia punya akses, punya kapital, ya dia duitnya banyak lah istilahnya, dan kutip ya bolehlah dicoba gitu. Tapi ketika berhasil, orang semakin banyak permintaan, itu kan biasanya harganya makin turun gitu. Jadi kita sekarang ya kita ngomong harganya masih mahal ya, saya mau ngomong harganya masih mahal, dan di Indonesia sekarang udah ada beberapa startup genetik yang menunjukkan bahwa ada pasar di situ ya. Ini saya ngomong dari sudut pandang akademis ya, saya tidak secara langsung mengelola. Jadi ada pasar di situ dan sebenarnya ada potensi, tetapi memang barrier utamanya memang harga sekarang. Tapi percaya atau tidak, ketika itu bisa di delivery dengan baik, ya ini sekarang sebenarnya kuncinya itu bagaimana di deliverynya. Karena kita orang selalu bayar mahal genetic testing, tetapi ketika deliverynya dalam bentuk orang genetic testing itu ujungnya apa sih? Dia harus makan apa kan? Jadi poinnya itu sebenarnya ujung tombaknya itu how is delivered gitu kan? Bukan pada genetic testingnya, tetapi gimana sih dietitian atau siapapun yang mengerjakan itu bisa menerjemahkan informasi, ratusan mungkin informasi dari genetic testing itu ke dalam menu dan personalized recommendation. Jadi kita sering lupa, kita sering kayak fokusnya baik teknologi gitu kan, mahal, tapi sebenarnya lupa bahwa ujung tombak itu ada dietitian. Ketika dietitian punya kemampuan atau skill mendeliver itu menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang kemudian memberikan efek, nggak usah diragukan, orang kemudian akan menggunakan. Jadi menurut saya ya sekarang kita bisa fokus bahwa mahal, tapi jangan terlalu terbawa skeptisisme bahwa ini karena mahal kemudian nggak bakal ada yang make. Ketika kita bisa mendeliver menjadi lebih baik, kita memberikan output yang lebih baik, orang awalnya gagal, dia mencoba 10 macam diet gagal, terus jadi testing, dia kemudian dapat rekomendasi yang baik, hasil dia berhasil dan itu sustainable, saya percaya orang akan mencoba. Dan ini orang Indonesia ada 270 juta ya, jadi pasarnya besar, dan Indonesia sekarang mulai middle income ya, jadi jangan terlalu kayak kita tuh sebagai bangsa tuh nggak kere-kere amat loh ya. Jangan ngeremehin negara sendiri ya, itu bangsa Indonesia tuh gak kere-kere amat. Saya kira masa depannya akan ada, cuma poinnya tuh sekarang bukan pada perusahaan teknologinya yang menyediakan, tapi dietisinya bisa nggak menerjemahkan menjadi bentuk rekomendasi yang benar-benar does it work. If it doesn't work, lo ngeluarin 10 juta, 100 juta nggak bakal ngefek. Orang tuh nggak perlu data genetik, orang tuh perlu untuk saya apa gitu. Jadi poinnya di situ. Jadi dietitian itu jadi ujung tombaknya gitu. Karena sekali lagi ini meskipun ini dimulai dari perusahaan teknologi, tetapi yang akan menentukan apakah ini sukses atau tidak adalah bagaimana delivery-nya. Oke, sangat menarik ya. Cuman begini Mas, kalau udah tahu rekomendasi kan balik lagi ya. Si pasien bisa nggak nyediain makanan itu, begitu kan? Setiap waktu, setiap hari, ya kan? Artinya kan, ya itu kan artinya pain yang harus dihadapi oleh klien yang akhirnya kadang kalau nggak sabaran, nah itu ya, seperti itu. Makanya memang pil diet. Misalnya gini, contoh ya, Mbak Rizka dibilang nggak boleh makan roti. Disarankan tidak boleh makan roti karena genetik gitu kan misalnya. Sehingga hasilnya adalah bahwa Mbak Rizka tidak bisa makan roti. Contoh aja gitu kan, karena genetiknya misalnya dibilang. Kemudian dia datang kali di sini, itu nggak bisa makan roti. Fungsi alikis itu pertama, mengidentifikasi ada barrier apa sih yang membuat dia tidak bisa makan roti. Ya, apakah setiap kali lihat anaknya nggak bisa makan roti, dia kemudian selalu pengen, atau karena faktor A, B, C, D. Nah, ketika kita memahami barrier tersebut, ini sekali lagi tugas dari situ nggak cuma mengevaluasi, tapi juga memberikan solusi. Nah, solusi ini yang menjadi kunci, karena memberikan motivasi. Itu kadang-kadang nggak ada di textbook. Nggak ada di textbook. Makanya saya sering ngomong ke orang bahwa saya bukan klinisi. Saya peneliti. Kenapa? Karena saya percaya bahwa setiap klinis itu punya pengalaman. Di mana pengalaman itu akan jadi ladang belajar dia. Ini kalau saya ketemu pasien, dia nggak boleh makan roti, tapi sukanya makan roti, gimana caranya gitu. Itu kan sesuatu yang harus ada pelajari dengan bertemu klien. Nggak bisa textbook. Dan ini setiap kali beda-beda. Iya, dan tiap orang itu memang diciptakan sendiri-sendiri. Jadi kayak Mas Hari gini, kayak saya juga kayaknya nggak cocok Mas jadi klinisi, karena klinisi itu harus jadi pendengar yang baik ya, pendengar yang baik pokoknya.
Ya sementara saya orangnya kepoan ya, jadi kadang nggak cocok. Oh, oh. Oke, Kadang harus sabar sama orang, nggak boleh bosan. Dan saya kadang sehari, saya betul, kan betul. beberapa kali ada klinik juga itu hari dari yang sama pasti kadang ya Allah udah capek, udah capek gitu karena mungkin karena pertama ya saya meskipun saya menikmati di awal tapi saya tidak terlalu menikmati dengan kadang-kadang dengan beragam tantangannya gitu kan. Jadi setiap orang akan beda-beda dan saya kira kita sekarang zamannya ya kita melakukan sesuatu sesuai dengan passion kita, nggak ada yang maksa kita untuk melakukan hal-hal yang kita nggak suka. Jadi ya Ya, udah kalau betul. nggak suka, mungkin ada banyak pilihan lain yang bisa dilakukan oleh dietitian atau nutritionist di luar sana yang akan sama-sama membangun masyarakat gitu, cuma dengan caranya masing-masing yang dia nikmati juga. Ah, sip, sip, saya setuju deh ya, suka banget nih. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah dalam ilmu epigenetik ya. Tadi kan kita belajar tentang genetik ya. Nah, ada juga namanya epigenetik yaitu di mana menyebutkan bahwa gen kita akan bekerja sesuai interaksi antara perilaku kita termasuk perilaku makan kita dengan lingkungan ya. Jadi misalnya nih kita memilih lingkungan yang sehat begitu. Apakah itu salah satu cara untuk bisa menekan ekspresi gen yang buruk seperti itu Ya, bagaimana Mas Hari ya dari uh, kacamata peneliti begitu. idenya sebenarnya seperti itu bahwa genetik itu bukan satu-satunya faktor penentu. Makanya tadi di awal ya saya bilang bahwa genetik itu adalah bagian dari matriks yang membuat individu menjadi unik. Tetapi ada hal lain yang ternyata juga mempengaruhi bagaimana genetik itu berperan. Let's say gini, ada dua orang dengan gen yang sama. Gen itu menyebabkan dia memiliki risiko yang tinggi mengalami misalnya diabetes misalnya. Akan tetapi dari lahir dia dilahirkan dengan ibu yang berbeda, gaya hidup ibunya juga berbeda, tumbuh dengan berkembang juga dengan cara yang berbeda, sehingga dewasa dia polanya berbeda. Jadi meskipun mereka sama-sama mewarisi gen yang sama, ternyata yang satu misalnya kena diabetes di usia 40 gitu, yang satu 60 masih baik-baik aja karena ternyata meskipun dia membawa turunan gen yang buruk, gaya hidupnya itu menolongnya. Jadi epigenetik itu adalah sebuah mekanisme yang bisa menjelaskan mengapa pada sebagian orang variasi genetik itu tidak punya pengaruh yang cukup besar. Dan ternyata bahwa pola munculnya genetik itu, efek dari genetik itu bisa dipengaruhi oleh gaya hidup, mulai dari kandungan. Jadi ini sebenarnya masih ranah yang cukup baru. Karena kalau misalnya ngeliat di YouTube ya ada di Gizi Gama ada penjelasan mengenai konsep epigenetik, gimana genetik itu dibuka, ditutup, ada aksesnya bisa dihalangi atau bisa dimunculkan gitu. Karena ini yang kemudian membuat seseorang ini unik tidak hanya karena faktor genetik, tetapi faktor lingkungan juga mempengaruhi pola dari genetik tersebut. Gitu. Jadi secara prinsip sih sebenarnya meskipun kita punya gen yang buruk ya, tetapi gen buruk itu belum tentu bermanifest kalau kita bisa memperbaiki profil epigenetiknya. Mungkin kasarannya seperti itu. Ya mungkin kalau ada orang epigenetik beneran mungkin nggak bakal terlalu terima gitu. Tapi menurut sudut pandang saya, untuk cara penjelasan paling gampang itu adalah bahwa profil epigenetik ini adalah sesuatu sifat yang didapatkan akibat paparan terhadap berbagai macam komponen selama dari kelahiran ya sampai sekarang, dan kemudian ini mempengaruhi sifat dari gen tersebut. Itu karena soal bagaimananya, prosesnya, dan efek seberapa besar efeknya ini masih sedang diteliti. Karena ini juga masih bidang yang cukup baru. Oke. Dan itu mungkin yang juga bisa mempengaruhi Mas Hari sampai akhirnya bisa punya prestasi banyak ya. Gara-gara pindah ke Eropa, begitu ya Mas Hari. Itu kan secara tidak langsung lingkungannya, ya nggak sih? Mungkin bisa sedikit cerita nih. Lingkungan apa sih yang merasa kok apa ya? Mungkin ya pastinya kan manifestasinya beda ya antara 20 tahun lalu masih di Timur sama yang sekarang begitu ya. Mungkin apa sih yang menurut Ya, mungkin ada beberapa hal positif yang bisa saya angkat atau saya sampaikan ketika belajar di Eropa. Satunya di Belanda ketika studi S2 dan S3. Pertama adalah pada fokus. Tadi yang disampaikan di awal bahwa saya riset biasanya satu jalur dan itu biasa kebanyakan obesitas gitu. Dari situ kita akan punya track record. Track record itu akan menentukan siapa kita. Karena banyak di antara kita ketika misalnya meneliti atau saya melihat beberapa orang hari ini penelitian A, besok penelitian B gitu. Sebenarnya nggak masalah gitu, kita bisa mengeksplorasi. Tetapi
ada kelemahannya ketika kita lompat-lompat gitu. Kita tidak paham masalahnya secara lebih detail. Jadi fokus pada satu hal spesifik itu cukup membantu dalam mengeksplorasi hal lebih apa sih yang bisa dilakukan. Sering banyak komentar gitu, nggak bosen ya? Saya tuh trial itu, weight loss trial itu kayak sekitar 4-5 kali ya. Ini juga mau coba trial lagi, cuma nggak tahu nih, belum jalan. Tapi karena setiap kali kita riset, kita menemukan masalah, dan yang kita lakukan adalah menjawab masalah yang kita temukan sebelumnya. Ketika kita meneliti A, terus pindah ke B, masalah yang muncul di A itu nggak akan kita atasi gitu, karena kita pindah ke B gitu kan. Jadi itu yang kemudian saya pelajari gitu. Kalau soal bagaimana pindah dari Indonesia Timur ya, saya ingin mengatakan Indonesia Timur, thanks untuk dari bawah. Terus terang ya, itu hal yang menurut saya cukup signifikan ketika kita merenung, dan saya kebetulan dari Timur pindah ke Jawa, betapa privilege-nya orang yang tinggal di Pulau Jawa. Ya, orang tua saya dari orang Jawa, jadi please don't take it in the wrong way. Orang tua saya dari Jawa, dan itu ketika transmigrasi kita ke Timur, kemudian saya tinggal sampai SMP, lalu ke Jawa gitu kan, betapa betapa privilege-nya. Saya melihat contoh ya. Semester kemarin, semester awal tahun baru masuk itu, saya ngobrol dengan mahasiswa baru. Ya, mahasiswa baru ini mahasiswa angkatan corona ya, kita ngomong angkatan corona ya, jadi lulus dalam kondisi COVID, dan dia menjalani namanya sekolah setahun gitu online gitu. Saya nanya, ngerti nggak? Nggak terlalu ngerti, tapi bisa bimbel. Jadi ini kita ngomong dalam konteks mahasiswa yang diterima di UGM. Ini mahasiswa privilege. Kenapa? Dia mungkin sekolah di Jawa udah bagus, tapi even di Jawa udah bagus pun ya, dia kan ada suplemen lain gitu yang mungkin itu tidak bisa dimiliki oleh tempat lain. Sehingga ketika kita menyadari betapa privilege-nya, dan saya mengajari bahwa saya juga privilege yang bisa ada di sini dalam ekosistem yang luar biasa mendukung kerja di UGM, saya bisa ada sampai sekarang. Jadi ketika kita menyadari privilege kita, kita kemudian bertanya apakah ini mau diambil aja atau kita memaksimalkan. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya saya pelajari dari kekurangan saya di masa lalu, dan kemudian saya menjadikan itu sebagai istilah booster atau mission ya, bahwa ini nggak taken for granted loh. Semua kemudahan yang kita dapatkan gitu. Ada orang lain yang bahkan mungkin menyentuh aja enggak gitu, sehingga ini yang kemudian menjadi alasan kenapa akhirnya kita harus lebih baik. Karena banyak orang yang kemudian stuck pada mereka sudah tidak punya alasan lagi untuk berjuang atau memperjuangkan sesuatu. Life is just flat. Saya cuma mau hidup cuma buat biar hidup aja gitu kan, sampai selesai gitu kan, that's all. Ya itu hak mereka sih. Tapi saya ketika saya melihat dari secara sudut pandang personal saya gitu, ketika saya berpikir bahwa saya hidup untuk hidup aja gitu kan, yang penting sampai selesai gitu kan jatahnya gitu, what's the point gitu. Karena banyak hal yang sebenarnya PR yang sebenarnya kita bisa kerjakan, dari Indonesia itu luas ya. Kalau kita ingin berkontribusi itu istilahnya ladang itu gede banget, tinggal milih yang mana yang kita perjuangkan gitu. Jadi sense of privilege, lalu bisa kemudian pelajaran, kebetulan sekolah di sana, mungkin saya juga melihat ya ketika di TMU misalnya gitu kan, bagaimana perbedaan kultur bekerja atau etos dan segala macam, dan itu sebenarnya bisa dibawa ke sini. Jadi kombinasi banyak hal sebenarnya. Cuman kadang itu memang ekosistem itu bisa nularin sih Mas. Ya. Makanya terus terang sebenarnya dengan Rizka bikin acara seperti ini, dan yang kita lakukan bareng-bareng di sosial media itu sebenarnya kita membuat ekosistem sendiri. Iya sih, ya. benar. Iya, ikut aja gitu, ada paksakan gitu. Kalau maju ayo maju bareng gitu kan. Saya seneng banget ketemu Instagram 3 tahun yang lalu, meskipun sebenarnya udah pernah pakai sebelum-sebelumnya, cuma ya buat foto makanan gitu kan, jalan-jalan gitu, enggak benar-benar untuk putting effort to something gitu loh, purpose istilahnya. Kalau sekarang kan orang bekerja banyak ya, saya ngelihat ya, bekerja itu nggak cuma bekerja cuma supaya mencari nafkah, meskipun mencari nafkah it's 100% okay, tapi purpose-nya apa nih? Kita punya purpose apa nih? Itu kan di Indonesia belajar, Indonesia pengajar, Indonesia sehat, itu melihat banyak orang yang sebenarnya punya banyak purpose-nya, dan itu bukan pada dirinya sendiri,
saya ingin memperkaya diri sendiri gitu, saya mau beli mobil baru tahun depan atau saya beli rumah di mana gitu kan, tapi bagaimana impact saya terhadap society. Jadi dan itu sebenarnya banyak bisa kita lakukan, dan dengan ide ini kita bisa menciptakan ekosistem sendiri, dan itu satu hal yang menurut saya menyenangkan ada di ekosistem ini. Oke, itu mungkin kesadarannya Mas Hari udah tinggi banget nih. Gak semua orang punya dimensi kesadaran kayak Mas Hari. Saya kan dikit-dikit belajar psikologi ya Mas ya. Artinya kan ketika kita punya dimensi rendah, itu kita sulit Mas untuk maju naik gitu. Nah itu artinya harus ada kekurangan diri yang harus diselesaikan, disadari dulu, baru bisa move on. Kalau orang itu nggak tahu kekurangannya di mana, susah. Dan dia nggak sadar diri atau nggak cari tahu, ya susah. Dia terlalu pede gitu, nggak bisa. Makanya kita memang ya jadi individu memang harus selalu bukan merasa kurang ya, tapi lapar untuk terus grow tadi loh. Nah itu yang perlu dipahami. Kemudian, nah sekarang saya mau tanya ke penelitian yang berjudul Dietary Intake After Weight Loss and the Risks of Weight Regain ya. Jadi di situ disebutkan bahwa ternyata kenaikan berat badan setelah penurunan berat badan itu sangat dipengaruhi oleh kandungan inflamasi dari makanan yang terutama yang mengandung makronutrien ya, seperti itu. Nah itu terus juga dijelaskan bahwa kenaikan BB pasca penurunan berat badan dikarenakan ekspresi gen yang dihubungkan dengan stres dan inflamasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mas, bagaimana dan apakah di penelitian tersebut juga mengukur kayak status hidrasinya atau bagaimana yang juga mungkin mempengaruhi ekspresi genetiknya siapa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini riset yang dilakukan di Belanda. Dalam riset itu orang dibagi menjadi dua grup. Grup yang pertama dia menjadi low calorie diet aja, sekitar 1.200 kalori per hari. Yang satunya dia menjalani very low calorie diet, jadi dia cuma kayak dikasih shake gitu, sekitar 800-an kalori gitu, dengan defisiensi gitu kan gizinya. Jadi dan itu diberikan dalam jangka waktu yang pendek. Semuanya diminta untuk menurunkan, kalau nggak salah sekitar 8 kilo something gitu, saya nggak lupa, 10% lah gitu. Setelah menjalani diet, orang diikutin selama beberapa bulan, kalau nggak salah 9 bulan, sudah agak lupa. Nah, setelah 9 bulan itu terlihat sebuah pola bahwa ini sebenarnya masalah besar orang ya, bahwa saat seseorang menjalani weight loss, itu lagi semangat-semangatnya, ini juga saya temukan di riset yang dilakukan, itu biasanya awal-awal bagus, jadi dia karena pengen banget weight loss gitu kan, wah pengen banget turun gitu kan, setelah turun gitu, celana lamanya bisa pakai lagi. Ini sering banget saya dapat komentar kayak subjek-subjek gitu, terima kasih celana saya udah kembali lagi gitu, jadi baju-baju lama bisa buat lagi gitu kan. Permasalahan berikutnya adalah karena orang melihat weight loss ini as sebagai sebuah treatment, dia sebagai obat gitu. Jadi maksudnya obat itu gimana? Jadi kalau obat kita misalnya gini, sakit minum obat, selesai, ya udah nggak usah minum obat lagi kan, selesai. Kebanyakan yang seperti itu. Jadi cara berpikirnya, meskipun ada yang bilang ya diet is medicine dan bla bla bla, tapi juga perlu melihat bahwa diet is diet gitu. Karena kalau kita tidak bisa mempertahankan, ya kita akan kembali lagi. Jadi lesson learn-nya adalah bahwa program weight loss ini jangan dianggap hanya untuk menurunkan berat badan saat itu aja. Bahwa kita masih hidup, let's say gitu, orang weight loss umur 30, dia berhasil turun gitu kan, tapi kan dia mungkin hidup masih 30-40 tahun yang lagi gitu kan. Kalau dia menganggap diet itu sebagai obat, dia 3 bulan gitu kan bisa turun 10 kilo gitu, udah sampai gitu, dadah diet gitu kan, dia kembali lagi ke pola makannya, dia naik lagi. Jadi temuan awal adalah bahwa berapa banyak kalori yang dimakan setelah weight loss itu akan menentukan seberapa cepat kita naik lagi. Yang kedua adalah bahwa kualitas dari makanan itu. Jadi yang digambarkan dalam inflammatory property itu adalah bahwa ketika kita makan makanan yang cenderung menginduksi inflamasi, misalnya tinggi lemak jenuh, kita banyak makan makanan terproses, banyak lemak trans, gulanya tinggi, sayur dan buahnya kurang. Ini kemudian dia akan balik lagi. Dan ini sebenarnya yang saya juga secara ini, makanya ya saya ada keuntungan bisa penelitian dan juga sambil ngobrol gitu. Karena banyak orang dengan kegemukan tuh yang nggak suka makan sayur dan buah.
Jadi ketika menjalani diet itu sering ditanya, ini kapan selesainya gitu kan? Begitu udah selesai gitu, udah dada babel, udah merdeka gitu. Saya nggak belum makan sayur, belum makan buah gitu, dada gitu, bablas gitu kan. Ya kemudian naik lagi gitu kan. Jadi poinnya adalah bahwa we have to change the diet, the whole diet. Nggak cuma fokus pada weight loss aja. Karena weight loss ini bahkan ada quote yang menarik. Weight loss is good, no. Low calorie diet, diet rendah kalori yang bisa dipakai dietitian sama nutritionist itu, it's good for weight loss. But it's not the solution for obesity. Karena the solution for obesity is not just low calorie diet. Karena orang hidup bertahun-tahun gitu kan. Jadi bagaimana mengimprove diet quality itu sama pentingnya dengan menginduksi low calorie diet. Kenapa message ini perlu disampaikan? Karena ketika orang hanya basisnya low calorie diet, dia bisa mempertahankan gaya hidup yang sama. Sama-sama, saya gini ya, saya kalau pagi sukanya makan nasi kuning sama mendoan 4 gitu. Ya udah, ketika low calorie diet, nasinya jadi setengah, mendoannya jadi 2 misalnya. But that doesn't change the diet, it's just reducing the calorie. Oke. If you want to be successful, harus gimana sayurnya, gimana buahnya, gimana yang lain gitu. Jadi ini yang perlu menjadi cara kita berpikir dengan klien gitu, bahwa nggak cuma makan yang dikurangin, tapi polanya juga diubah. Nah, hubungannya dengan inflamasi itu diteliti. Jadi pada saat penelitian itu, ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh anak PhD sebelumnya, bahwa dia mengambil lemak saat orang weight loss itu, ada di sana tuh kan boleh ya, di Belanda tuh boleh. Jadi makanya itu penelitian dilakukan di Belanda. Jadi jaringan lemak itu diambil. Jadi sebelum dan setelah program weight loss, jaringan lemak di abdominal. Jadi kalau kita mencet perut kita, itu kan suka ada lingkaran. Nah, itu ada sebagian itu diambil. Dia bukan visceral, jadi subkutan, tetapi di dekat di perut gitu. Nah, itu diambil, terus ternyata terlihat bahwa saat orang menjalani weight loss itu terjadi peningkatan peradangan pada jaringan lemak. Jaringan lemak mengalami stres. Teorinya adalah karena lemak menyusut. Jadi lemak itu kan dia sel lemak. Dia ngumpul gitu dalam sebuah jaringan. Nah, jaringan itu ada yang namanya extracellular matrix. Jadi kalau enggak extracellular matrix itu kayak memegangin si adipos itu loh. Jadi supaya dia, kalau pernah makan gaji, itu kan gaji ketika diambil kan dia kayak kenyal gimana gitu. Itu kan jaringan. Nah, ada matriksnya yang memastikan bahwa sel-sel di dalamnya itu tetap intact, dia tetap menempel. Nah, ketika orang menjalani weight loss, itu lemaknya menyusut. Ada beberapa sel yang kemudian berkurang gitu kan. Tetapi kecepatan dari matriks ini untuk berkurang, yaitu lebih lambat daripada penyusutan sel lemaknya. Sehingga yang terjadi ada stres di situ. Ada si sel itu dia interaksi itu dia nggak terlalu bagus gitu. Sehingga menimbulkan stres pada level seluler ini yang kemudian memicu peradangan. Dan peradangan diperlukan untuk proses lipolisis atau pembakaran lemak. Jadi ini kayak semacam loop gitu loh. Orang weight loss, terjadi peningkatan inflamasi, tetapi inflamasi dia akan memicu weight regain. Jadi gimana caranya mencegah peradangan dengan makan makanan yang lebih baik, dengan meningkatkan kualitas diet pasca weight loss. Sayur dan buah, ini sesederhana nambah sayur dan buah, lalu mengurangi makanan kalau dia sedang makan kemasan, lemak trans, lemak jenuh, itu dikurangi. Jadi nggak hanya kalori. Karena sampai sekarang saya masih juga agak concern bahwa kita banyak fokus ke arah kalori. Jadi ya udah, kalau defisit udah gitu selesai. Benar, kalau defisit bisa membuat orang turun berat badan, tetapi apakah itu cukup sustainable untuk mencegahnya naik lagi? Jadi yang paling penting tuh kita pilih kualitas dulu ya, daripada kuantitas. Ya, note-nya di situ ya. Ya nggak sih? Quote-nya sebenarnya kita menurunkan kuantitas tanpa mengorbankan kualitas. Bagaimana mengimprove dengan waktu yang bersamaan. Dan sekali lagi, ini tugas dari dietitian untuk memastikan bahwa hal ini benar-benar bisa dilakukan. Dan itu ada seninya sendiri. Saya ngomong sendiri karena berhadapan kemarin beberapa kasus nih, dapat klien gitu kan, modelnya kayak gini, ada yang dia diet ditambah stres, karena orang diet ditambah stres kan, jadi dia tuh mau diet itu susah gitu loh, kayak ada kayak sesuatu barrier gitu kan. Jadi
tantangan sendiri gitu, gimana sih caranya memaksimalkan diet, memaksimalkan weight loss, tetapi juga dalam waktu yang bersamaan meningkatkan kualitas dari diet orang tersebut. Oke, tapi saya tuh pernah baca Mas Hari bahwa sebenarnya itu kita itu ketika dilahirkan ya sejak di kandungan kita itu sebenarnya nggak terlalu bisa hitung-hitungan. Artinya janin itu sebenarnya punya kemampuan untuk mencerna volume dari makanan sehingga yang harus dipastikan dari mamanya adalah bagaimana mamanya makan yang berkualitas ya meskipun secara kuantitas ada penambahan ya tapi dari segi kualitas is more important first gitu ya nggak sih? Menurut Mas Ari bagaimana? Bagi orang yang kayaknya kalau dua-duanya itu it's not that easy ya menurut saya harus kurang, kualitasnya juga harus diperbaiki gitu kan. Artinya step mana nih yang perlu dimulai kan mungkin ya kualitas ya karena kualitas juga dipengaruhi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sih menurut saya faktor sosial ekonomi faktornya lain-lain lah banyak hal kalau kuantitas mah gampang tinggal ngurangin doang ya kan seperti itu yang jadi masalah ya bahwa mindset itu masih belum jadi obat tadi ya artinya bukan jadi proses berubah tadi. Oke, kemudian di penelitian berikutnya dari Kak Hari tentang dietary inflammatory index. Nah, ini menarik ya, karena kalau kita tahu bahwa inflamasi itu kan sebenarnya akar dari semua penyakit ya, begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan di penelitian tersebut itu respondennya makan apa sih? Dan mungkin juga bisa dijelaskan dietary inflammatory index itu yang seperti apa sih penggambaran menu dalam proses kita hidup sehari-hari seperti itu. Ya meskipun nggak presisi ya, tapi paling nggak kita biar punya bayangan begitu. Silakan. Ya, dietary inflammatory index itu ini penelitiannya di Indonesia ya. Kita bawa konsep yang di Belanda itu di Indonesia terus melihat apakah sama konteksnya antara Indonesia dan di Belanda. Nah, dietary inflammatory index itu menunjukkan apakah diet yang kita miliki ini cenderung meningkatkan inflamasi atau anti-inflamasi. Kenapa kita perlu membuat indeks? Karena kita setiap hari makan dengan cara yang berbeda, dengan isi yang berbeda. Ada hari ini misalnya, saya lagi baru beli jeruk misalnya, mungkin 3-4 hari lagi jeruknya habis, saya nggak makan. Sehingga kita perlu melihat itu secara global. Secara umum kita lihat polanya, ya, penting untuk melihat pola. Kalau kita membuat makanan zat gizi itu biasanya kan peneliti analisisnya bisa terfragmentasi ya. Zat gizi misalnya saya mau meneliti hubungan antara asupan vitamin C dengan berat badan misalnya gitu. Itu kan terfragmentasi bahwa vitamin C memang punya sifat anti-inflamasi karena dia anti radikal bebas, antioksidan ya. Tetapi di dalam makanan antioksidan itu nggak cuma vitamin C, vitamin E ya, ada sebagai anti peradangan, vitamin D juga punya anti peradangan gitu. Sehingga yang dilakukan indeks itu adalah mengkombinasi menjadi sebuah pola, sebuah pattern. Apakah orang tersebut cenderung lebih meningkat inflamasinya, proses inflamasinya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, yang menentukan apa zat gizi yang kita konsumsi setiap harinya, mulai dari vitamin, mineral, jenis lemak, karbohidrat dan sebagainya. Misalnya lemak, kita lihat seberapa banyak sih lemak trans kita konsumsi. Lemak trans meningkatkan inflamasi, ya, lemak jenuh meningkatkan inflamasi, tetapi omega 3 menurunkan inflamasi. Jadi kita kan makan nggak cuma omega 3 doang gitu, lemak jenuh doang gitu. Ada orang yang misalnya ya, ini vitamin C-nya banyak, tetapi lemak transnya juga banyak. Ada orang yang lemak transnya dikit, vitamin C-nya banyak. Ada orang yang vitamin C-nya dikit, lemak transnya dikit, lemak jenuhnya dikit. Nah, kan jadi ribet kan? Setiap orang akan punya pola atau pattern masing-masing. Nah, yang digambarkan dalam indeks itu adalah kombinasi ketika semua informasi itu digabungkan, kesimpulannya orang ini makanannya ini meningkatkan inflamasi atau menurunkan inflamasi. Itu yang digambarkan dalam dietary inflammatory index. Jadi dia tidak spesifik terhadap diet, ini adalah evaluasi terhadap apa yang orang makan sehari-hari dalam periode tertentu. Kita menggunakan SPFQ ya, jadi dalam periode sebulan, 2 bulan. Tapi kalau dilihat lagi nih dari segi pasiennya, bisa nggak ditelusur pola menunya kayak gimana begitu, Mas? Bisa banget. Kalau kita lihat one by one, kalau kita lihat one by one, case per case, itu bisa.
sebenarnya nggak usah kita menggunakan dietary inflammatory index ya. Kita cuma perlu aware ketika diskusi ini dalam konteks di klinik ya. Misalnya kita diskusi, kita melakukan tanda kutip recall 24 jam sehari, lalu kita melihat pola. Kita bisa mengidentifikasi. Pertama dari bahan makanan. Apakah dia lebih memilih makan nasi, beras yang indeks glikemiknya tinggi, atau dia memilih yang coklat, yang indeks glikemiknya lebih rendah? Seberapa banyak sayur yang dia makan setiap hari? Apakah selalu ada sayur sesuai dengan isi piringku? Apakah selalu ada buah? Lalu bagaimana cara makanan tersebut diolah? Apakah digoreng, di frying, atau dia pakai minyak tertentu misalnya minyak kacang, minyak kelapa sawit dan sebagainya? Lalu apakah dia menyukai makanan kemasan? Jadi makanan kemasan tuh parameter paling gampang ya. Jadi kalau dia senang makan sarden, makan kornet, dia kalau tiap hari makan mie misalnya gitu kan, atau yang lain gitu, itu udah kayak red flag gitu. Oh ya, oke, dia relatif tinggi karena proses tersebut gitu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita evaluasi hanya dengan ngobrol. Makanya biasanya proses konseling terutama di awal itu perlu waktu yang cukup lama untuk mengidentifikasi masalah gitu. Karena kita nggak bisa berbasis dia tiap hari seperti apa namanya cuma kayak recall aja, tapi bagaimana makanan tersebut diolah, apakah kebiasaan, apa preferensinya, apa kulturnya yang dibawa. Karena kultur itu kan sesuatu yang diajarkan ya dari orang tua ya. Orang tuanya senang kalau sarapan misalnya makan mie doang gitu kan. Ini ikut dibawa anaknya gitu kan, jadi banyak faktor sih. Ya emang kalau udah masuk ke aplikasi itu ternyata satu teori itu nggak bisa menjawab keadaan ya. Dia ada kompilasi dari metrik tadi ya. Oke, cukup clear ya. Nah, pertanyaan saya nih, tadi kan udah dijelaskan bahwa ternyata dengan testing genetik itu kita bisa mengidentifikasi gen kita. Nah, sementara makanan itu kan juga sebenarnya membawa gen juga nih. Bagaimana dalam proses aplikasi sebagai terutama ahli gizi atau dietitian memairkan antara genetik dari orangnya sama genetik dari makanan begitu. Bagaimana tuh Mas? Saya masih belum punya bayangan tuh. Ya, kalau dari makanan sebenarnya kita nggak perlu terlalu takut ya, karena kita hanya fokus pada nutriennya aja. Jadi zat gizi apa yang dikonsumsi. Perkara genetik itu tidak akan terlalu banyak punya pengaruh kepada kesehatan kita. Jadi lihat di karakteristik zat gizinya aja. Jadi fokusnya bagaimana satu zat gizi itu bisa berinteraksi. Contoh, ada sebuah gen yang membuat kita kalau mengkonsumsi makanan yang tinggi indeks glikemik, resiko diabetesnya menjadi semakin tinggi misalnya. Ya, jadi fokusnya pada hal-hal seperti itu. Indeks glikemik makanannya itu seperti apa, nutrien density-nya seperti apa, pengolahannya seperti apa gitu. Karena ada beberapa gen misalnya yang membuat kita itu gampang naik kolesterolnya setelah makan gorengan gitu. Karena dia dapat dengan mudah mengolah si lemak jenuhnya itu. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan. Dan sekali lagi informasi ini menunjukkan yang dianalisis itu adalah siapa kita. Ya, bukan pada gennya tetapi siapa yang membawa genetik itu. Jadi kita akan bisa membuat karakteristik. Dia resisten terhadap ini, dia lebih resisten terhadap itu gitu. Itu karena membawa faktor genetik tertentu. Jadi rekomendasinya akan dibasiskan pada itu. Jadi saya tidak terlalu banyak mendengar bahwa misalnya faktor genetik dari makanan itu akan punya pengaruh atau tidak, karena sebagian besar akan tercerna dan menjadi komponen makro atau mikro. Oke, itu ya. Jadi memang masih ranahnya belum banyak dieksplor ya, seperti itu. Ya. Soalnya kan namanya bahan makanan kan ya pastinya ketika dia mengandung sel kan juga sebenarnya dia mengandung genetik tertentu juga sebenarnya ya. Nah itu saya yang tadi yang masih belum connect tuh dengan bagaimana genetik kemanusianya tadi ya. Seperti itu. Saya kira saya nggak tahu ya apakah kita perlu punya concern terhadap hal tersebut. Karena pada kenyataannya genetik dalam tanaman itu kan kemudian akan dicerna dalam pencernaan. Dan kemudian menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi apakah itu punya pengaruh? Yang kita perlu concern itu justru genetik pada mikrobiom. Jadi apa mikrobiota usus. Itu yang mungkin perlu karena dia hidup, dia masuk dan hidup. Kalau di makanannya doang, makanan kayak genetik bernasi gitu kan, dia akan dipecah juga anyways gitu. Jadi nggak perlu terlalu takut. Tapi gen pada mikrobiom ini menjadi concern juga gitu karena mikrobiom itu hidup. Itu bedanya. Jadi kalau makanan kan mati. Ya, ya.
Tapi di dalam makanan mati atau kayak misalnya kita baru metik buah gitu kan, itu kan sebenarnya ada bioaktif yang sebenarnya masih hidup ya di dalamnya, Ya, yang selama dia ya. tidak mengalami proses pembusukan seperti itu, ya nggak sih? Nah itu Hmm. yang mungkin masih ya, jadi ranah yang belum banyak sih ya. Oke. Tadi sepertinya udah dibahas ya. Nah ini pertanyaan saya berikutnya adalah ada beberapa karya Kak Hari itu yang membahas atau banyak juga ya karyanya yang membahas mengenai obesitas ya. Cuman Kak Hari sendiri kan membawa pesan bahwa genetik itu perlu untuk dites. Sementara di karyanya Kak Hari itu juga menjelaskan bahwa begini nih ada diet bebas obesitas tanpa diet menyiksa. Nah itu bagaimana nih korelasinya ya? Sementara katanya kita disuruh ngetes nih, tapi ada nih yang food freedom gitu, kita bebas makan nih gitu misalnya begitu. Nah itu bagaimana? Silakan. Ya, definisi menyiksa itu tiap orang beda-beda loh ya. Oh gitu ya. Concern saya pada diet menyiksa itu adalah bahwa melihat diet menjadi terlalu ekstrim sehingga kemudian tidak sustainable. Jadi diet itu adalah sesuatu yang memang benar harus dinikmati karena makanan itu adalah karunia ya. Kita sering lupa gitu ketika ngomong diet. Kadang-kadang nutrisionis juga suka lupa makanan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan ketika kita membatasi orang terhadap hal yang menyenangkan, orang kadang tidak suka. Misalnya contoh gitu, orang nggak ada apa-apa tiba-tiba suruh diet ketok misalnya gitu kan. Padahal dia senang banget gitu makan makanan tertentu gitu kan. Makan es krim seminggu sekali, that makes me happy. Why I can't eat es krim gitu kan. Jadi poinnya itu sebenarnya bisa loh makan dengan jumlah tertentu, dengan kombinasi tertentu. Jadi nggak kemudian ya dalam 2 bulan nggak boleh makan X gitu. Jadi melihat ini menjadi sesuatu yang tidak hanya kayak menjudge beberapa komponen tertentu, tapi bisa melihat makanan itu sebagai bukan cuma restriktif, tetapi solutif. Restriktif misalnya gini, ini saya sering tanya, orang ke ahli gizi itu kadang-kadang males. Ngapain? Kenapa? Karena dia ujung-ujungnya disuruh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ini membuat persepsi bahwa kita tuh jadi kayak menyusahin orang. Iya sih. Padahal sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah mengubah. Nggak mau makan ini, dia solusinya makan itu. Jadi ketika kita melarang orang nggak boleh makan A, orang itu jangan digantung terus saya harus makan apa. Jadi cuma ngasih pantangan doang gitu, selesai, dadah gitu kan. Nggak boleh makan ini, dadah gitu. Jadi dicarikan alternatifnya gitu. Saya nggak boleh makan tempe misalnya gitu. Saya nggak boleh makan jeroan. Saya bisa makan apa aja, yang saya suka apa, yang saya sanggup apa gitu. Jadi sebenarnya concern bukunya di arah situ sih, melihat diet untuk weight loss itu menjadi tidak terlalu restriktif, karena ketika restriktif itu sekali lagi ya balik lagi ke bahwa ketika orang melihat diet itu sebagai obat, dia tidak menikmati melakukan itu, dia tahu bahwa ini akan berakhir. Ketika berakhir dia beneran berakhir gitu loh, ya udah dadah bye gitu, saya akan kembali ke pola makan saya yang lama. Itu masalahnya. Ya intinya satu sih, sebenarnya hidup sehat itu butuh sabar ya. Nah menikmati proses tadi itu yang dan budaya modern sebenarnya mau tidak mau itu menjadikan kita individu yang instan, tidak bisa dipungkiri itu Mas ya, seperti itu. Artinya memang masalah gizi itu sebenarnya nggak hanya dari sudut pandang ilmu gizi ya, tapi bersentuhan juga dengan sosial budaya yang berkembang di masyarakat begitu. Dan mungkin saya mau nambah budaya instan. Budaya instan itu diciptakan oleh industri. Budaya instan diciptakan oleh industri. Kenapa? Karena dengan instan orang bisa menjual obat, bisa menjual suplemen, dan sebagainya. Budaya instan, cepat, punya banyak, bahagia setelah weight loss itu diciptakan oleh industri. Jadi ya sebagai orang yang bekerja pada sektor pelayanan pada masyarakat juga perlu paham bahwa ada uang di balik itu dan ya jadi budaya itu diciptakan. Iya sih, makanya memang untuk bisa benar-benar, makanya saya sendiri juga banyak fokusnya ke mental and brain health ya, karena kadang kalau orang itu cuma sekedar saya harus makan, tapi kalau kita nggak ngerti tujuannya buat apa, ternyata buat meningkatkan kapasitas berpikir misalnya, orang kan bisa lain ya Mas mikirnya, gitu kan. Karena saya sendiri nemuin bahwa ternyata orang yang sabar, maksudnya dalam arti mindful dalam proses makan itu juga kehidupannya juga mindful begitu, ya kan itu.
terkait habit ya, artinya ketika orang itu habitnya disiplin misalnya, ya pasti yang lain-lain juga disiplin. Biasanya sih begitu. Kan proses makan tuh kan paling apa ya, sejak kecil dilatih sebenarnya. Kita lapar, kita Ya. kenyang dan sebagainya itu. Dan itu sangat mengaruhi kepribadian sih menurut saya sih. Kalau saya Hmm. belajar ya seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah lesson learn apa yang didapat selama meneliti profil genetik ya. Jadi apa sih kepuasan ya? Tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Tapi sebenarnya apa sih meaning yang bisa Mas Hari dapatkan ketika ngutekin itu aja, kepoin genetik aja, apa sih meaning untuk pribadi ya, bukan untuk Iya. orang lain mah urusan orang lain. Seperti itu. Kalau kalau saya ditanya itu, kalau bisa lihat ya dalam 10 tahun terakhir riset yang dilakukan, saya kira hal terpenting yang saya kemudian memahami, saya pelajari sendiri di luar dari analisis statistik dan bla bla itu adalah setiap individu nih. Dan itu Apa? saya dapatkan selain melakukan analisis statistik, setiap individu itu unik. Setiap individu itu unik dan genetik bisa jadi salah satu faktor, tapi tidak hanya genetik. Motivasi itu kadang-kadang kita suka lupa gitu loh. Kadang-kadang ngobrol sama orang ya, terus ngobrol terus melihat gitu kan, gimana cara dia merespon terhadap yang diberikan gitu kan. Karena ada orang yang kayaknya berat, kayaknya males, kayaknya susah gitu. So, satunya adalah motivasi. Gimana sih cara meningkatkan motivasi? Motivasi contoh gini, banyak kasus kemarin juga kita sempat tanya buat yang beratnya turun, karena kan kebetulan weight loss trial 2017 kita ikuti sampai setahun. Terus dari setahun itu ada yang beratnya bahkan naik melebihi sebelum dia menjalani weight loss program. Ada yang enggak gitu. Kita tanya, banyak orang yang kesulitan dalam compliance atau mengikuti itu karena sibuk bekerja, sibuk mengejar deadline. Karena waktu itu juga akhir tahun. Ya, relatable kan? Kalau kita sibuk, ya, prioritas kita bukan pada kesehatan diri sendiri atau kualitas dari diri sendiri, tapi kita akan fokus pada ya ini kerja diselesaikan gitu kan, bosnya nggak marah-marah gitu kan, ini laporan submit gitu kan. Jadi mungkin juga Mbak Rizka juga yang penelitian psikologi mendalami psikologi juga memahami ya bahwa ketika sibuk itu prioritas kemudian bukan lagi pada kualitas dari kehidupan kita atau kesehatan kita gitu. Kita akan menyibukkan dengan macam-macam, dan kultur budaya kita dengan era seperti sekarang itu juga mungkin jadi alasan kenapa orang punya masalah dengan kelebihan berat badan dan tidak menjadikan ini menjadi prioritas. Jadi setiap orang kan unik, dan tugas kita sebenarnya untuk mengevaluasi dulu setiap klien itu dia poinnya di mana. Ada yang masalah motivasi, ada yang dia emang nggak tahu gitu, ada yang dia kebablasan hidupnya dan segala macam. Jadi setiap individu unik dan kita perlu menggunakan kacamata yang berbeda setiap kali ketemu orang. Iya sih benar. Ini harus setengah ya, nggak boleh merasa tinggi tadi ya, supaya kita dapat banyak ilmunya tadi ya. Itu sih. Ya. Oke, ya nah mungkin pesan terakhir nih, Kak Hari ini kan dosen UGM di sebuah universitas yang bergengsi di Indonesia nih ya, ada banyak banget penghargaannya nih ya. Gimana sih cara meningkatkan semangat buat adik-adik mahasiswa terutama, atau mungkin ahli gizi yang mungkin udah bekerja, supaya selama pandemi ini juga kompetensinya ahli gizi itu juga tetap bisa grow gitu loh. Mungkin bisa kasih sedikit insight begitu, silakan. Ya, saya kalau ada pesan yang saya sampaikan pada mungkin generasi muda dulu ya, karena saya udah generasi agak-agak tua, bahwa saya menggunakan contoh saya bisa melakukan hal yang saya lakukan sekarang itu out of passion. So it's your job. Tugas kamu adalah menentukan passionmu di mana, and work on that. Gitu. Passion lalu bakat. Makanya universitas sekarang perannya nggak cuma buat tempat belajar ya, tapi untuk mengetahui saya itu bakatnya di mana. Tadi saya baru nonton di narasi atau di mana gitu. Hanya 20% dari yang kuliah itu benar-benar kerja sesuai dengan jurusannya gitu ya. Ya, kita juga perlu kayak melihat gimana sih koneksi antara pembelajar dan sisi pembelajaran gitu. Karena sering juga makanya Kementerian Pendidikan sekarang eksperimen terus kan sekolah-sekolah itu. Karena mungkin yang kita pelajari zaman saya dulu akan beda dengan sekarang gitu. Jadi find your passion. Kalau kita menyukai atau sangat terobsesi dengan yang kita lakukan, itu akan membuat kita menjadi lebih produktif.
menjadi produktif, kita bisa inspire dan bisa dapat dengan mudah melakukan istilahnya apa ya? Mungkin kalau orang kayak gini malas misalnya kayak bikin posting aja di IG gitu misalnya. Kalau kita enjoy, kita melakukan gitu kan. Tapi kalau enggak gitu, ya udah gitu, males deh akhirnya ditinggal segala macam. Karena memang dan that's okay. You don't have to copy everybody to do the same thing because it looks cool at time. Tapi tantangannya adalah bagaimana membuat pekerjaan kita, passion yang sesuai passion kita tuh menjadi it looks cool without following others. Jadi lupakan orang, lupakan tuntutan society atau tuntutan apapun, kita coba lihat passionnya di mana. Dan dari situ kita bisa berkembang gitu, karena perkembangannya akan menjadi organik. Kita nggak mengikuti siapapun, kita mengikuti intention. Dan juga penting untuk tidak terlalu banyak, kita penting untuk mendengarkan orang supaya bisa mendapatkan inspirasi. Tetapi penting juga untuk tidak terlalu banyak melihat ke kanan dan ke kiri, pada orang yang mungkin hidupnya beda atau bawahnya beda gitu. Jadi ada yang bisa bagus banget bikin video gitu, that's fine. Tapi saya nggak suka, that's fine. Find something that you like. Ya, eksperimen ke diri sendiri. Dan mungkin juga teman-teman yang seangkatan sebagai nutritionist, dietitian atau siapapun yang punya pekerjaan gitu, kita mungkin juga perlu mengevaluasi gitu. How happy we are with everything that we do. Apakah ada tempat untuk growth? Personally, professionally, apakah kita mendapatkan kesempatan untuk berkembang? Dan sekarang adalah era di mana kesempatan itu luar biasa, unlimited. Kita bisa melakukan apapun, literally, ya. Dan semuanya bisa kita pelajari di internet, ya. Saya bikin video, saya mengedit video, terus bikin infografis, bikin website, bikin aplikasi, gitu. Semua bikin belajar sendiri. So, nggak ada batas, yang membatasi kita adalah kita sendiri. Karena ya kita sendiri ya. Ya limiting belief biasanya. Ya, keyakinan yang membatasi, limiting belief, keyakinan yang membatasi. Ya, sebenarnya memang kita itu terbatas menjadi manusia. Cuman ada ketika kita itu membuat kelebihan kita tak terbatas. Nah, kayak saya ini bisanya ngomong mas, baca jurnal seperti itu ya. Jadi mungkin ya sambil nyari passion baru lah ya. Karena juga kalau dosennya ngomongnya gitu-gitu aja, mah mahasiswa juga bosen kali ya seperti itu. Tapi dengan banyak insight dari Mas Hari tadi ini cukup bisa memberikan banyak pandangan ya ke saya seperti itu tentang riset atau penelitian terutama di bidang nutrigenetik. Kami doakan semoga sukses segala tujuan hidupnya. Amin. Ya, passionnya seperti itu, hajat-hajatnya, dan semoga bisa kasih insight kepada para sahabat gizi ilmiah untuk mendalami ya atau membaca apa yang sudah diteliti oleh saudara kita Kak Hari, terutama dari ini dari anak bangsa dari Timor nih ya, yang prestasinya luar biasa seperti itu. Oke, terima kasih. Kayaknya tadi nggak banyak yang tanya ya, karena memang materinya nggak gampang sih. Seperti itu ya. Terima kasih banyak. Insya Allah next time ada banyak sekali tamu dari gizi ilmiah yang nggak kalah keren seperti itu. Dan ini adalah pertemuan ke-13 di tahun ini, dan semoga kedepannya bisa banyak sekali insight dari para peneliti di Indonesia yang bisa kita cerna atau kita ambil hikmahnya begitu. Terima kasih ya Mas Hari. Oh ya, jangan lupa untuk download aplikasi gisigama.edu. Di sana berisi apa ya, kayak bimbelnya anak gizi gitu ya Mas Hari ya. Ya, jadi kalau di Indonesia anak SD SMP ada ruang guru, nah ini ruang gurunya gizi nih ya. gisigama.edu nih ya. Seperti itu, videonya udah banyak dan kayaknya niat banget bikin videonya dari hati seperti itu. Jadi nanti bisa di-download di apa? Mas Hari bisa cerita sedikit? Di Android. Jadi ini aplikasinya tersedia di Android. Ada beberapa konten, termasuk ada video, ada kuis juga kalau mau self test, terus ada kelas interaktif yang akan dibuka mulai rollingnya sprint semester itu bulan Februari. Jadi kalau mau join nanti akan ada beberapa pengumuman di IG, tapi semua pendaftarannya lewat aplikasi itu. Jadi make sure di-download dulu aplikasinya. Terima kasih supportnya Mariska. Ya, sama-sama Mas. Jadi saya doakan semoga bisa kayak ruang guru ya. Jadi yang udah
nggak update sama informasi gizi yang udah kerja, bisa tuh belajar lagi. Jadi yang lupa-lupa sama dosennya. Biar update sama pengetahuan baru, terutama di bidang gizi. Sehingga kita itu punya apa ya, rasa percaya diri ya dengan profesi kita. Jadi nggak merasa direndahkan atau jadi nomor dua, tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan value kita dengan apa yang udah kita pelajari seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun ini kita bisa bikin refleksi dan lebih grow lagi di tahun-tahun ke depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.